Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Salawat berbingkaikan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat dari beliaulah yang kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Yang terhormat, Bapak Pengampu Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Dr. Hadi Afriansa MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya Saida Amini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Sistem Informasi Manajemen, kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pengamanan Sistem Informasi Manajemen. Nah, eh, untuk pembahasan lebih lanjut, akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, pertama sekali, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kita penting untuk mempelajari terkait dengan pengamanan sistem informasi manajemen ini. Karena seperti yang kita ketahui pada saat ini, di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi itu telah membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek, baik itu aspek manusia. Informasi itu menjadi salah satu aset yang sangat berharga karena dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan strategi. Nah, jadi oleh karena itu, perlindungan terhadap informasi merupakan hal yang sangat penting dan krusial serta harus selalu diutamakan. Nah, pengamanan sistem informasi manajemen itu menjadi salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga maupun organisasi. Melalui penerapan strategi pengamanan yang efektif, organisasi dapat memastikan ataupun lembaga dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan itu telah merupakan informasi yang aman, telah mengambil keputusan yang aman, akurat, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak. Jadi, informasi yang didapatkan atau yang diperoleh itu akan sangat mempengaruhi situasi dari sebuah lembaga atau organisasi serta bahkan akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi apabila informasi tersebut tidak valid, maka itu akan sangat berdampak terhadap pengambilan keputusan yang ada. Nah, tujuan dari eh, tujuan dari pembahasan ini yaitu di mana saya nanti akan menjelaskan terkait dengan tujuan memahami konsep dasar pengamanan sistem informasi manajemen, serta untuk mengetahui pentingnya pengamanan sistem informasi manajemen bagi keberlangsungan organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip utama dalam keamanan sistem informasi manajemen, serta mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap keamanan sistem informasi manajemen dan menguraikan strategi dan bentuk pengendalian dalam menjaga keamanan sistem informasi manajemen. Nah, masuk kita kepada konsep pengamanan sistem informasi manajemen. Di sini, menurut beberapa ahli yang telah saya kutip, menurut Sarno dan Ivano dalam Puriwati dan Buana tahun 2020, dia mendefinisikan bahwa keamanan informasi itu merupakan upaya untuk melindungi aset informasi dari potensi ancaman. Nah, keamanan informasi secara tidak langsung itu memastikan kelangsungan bisnis, mengurangi risiko yang muncul, dan memungkinkan manajer mengoptimalkan laba atas investasi. Nah, lalu menurut Puriwati dan Buana juga tahun 2020 itu juga menjelaskan tentang sistem manajemen keamanan informasi ini. Yang mana keamanan informasi itu berasal dari berbagai ancaman eh, untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Nah, tujuan dari pengamanan sistem informasi manajemen itu ialah untuk menjaga
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem informasi mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah pelanggaran keamanan yang melibatkan informasi itu disimpan secara elektronik dan fisik. Nah, menjaga agar informasi itu tetap tersembunyi dari orang yang tidak berhak atau hackers, memastikan bahwa hanya individu yang berhak saja dapat mengakses informasi tersebut. Karena dalam suatu organisasi atau lembaga itu, informasi yang dapatkan itu terkadang bersifat rahasia dan integritas tinggi, sehingga tidak semua pihak bisa mengetahui terkait dengan informasi tersebut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa informasi itu merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu organisasi. Oleh karena itu perlindungan informasi adalah masalah yang mutlak dan harus dipertimbangkan secara serius di semua tingkat kepemilikan. Nah, jadi maka dapat saya simpulkan bahwa pengamanan sistem informasi manajemen adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi seluruh komponen dalam sistem informasi, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, data maupun jaringan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Nah, dalam konteks manajemen, pengamanan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis saja, tetapi juga mencakup kebijakan, prosedur, serta kesadaran pengguna dalam menjaga keadaan informasi. Nah, tujuannya dari pengamanan sistem informasi manajemen ini adalah memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan itu tadi akurat serta masih eh, terjaga kerahasiaannya. Nah, selanjutnya kita melihat betapa pentingnya keamanan sistem informasi manajemen ini. Yang mana dikatakan bahwa keamanan informasi manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat kritis dan sangat krusial dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di era digital saat ini, di mana informasi menjadi aset yang sangat berharga bagi individu, bisnis, pemerintah, organisasi, atau lembaga lainnya. Nah, pentingnya keamanan informasi ini dapat dilihat dari beberapa perspektif utama, di antaranya yaitu satu, untuk perlindungan data pribadi. Dengan meningkatnya pengumpulan data pribadi oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga lainnya, keamanan informasi membantu melindungi privasi individu dan mencegah pencurian identitas. Lalu yang kedua, integritas dan kepercayaan bisnis. Nah, keamanan informasi yang efektif membangun kepercayaan dari pelanggan, yaitu yang krusial untuk keberlangsungan bisnis online, karena pelanggaran keamanan dapat merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Tentunya, pelanggan yang telah memberikan identitasnya akan sangat merasa terganggu ketika informasi tersebut tersebar kepada orang yang tidak berhak. Nah, lalu yang ketiga yaitu operasional dan kontinuitas bisnis, di mana serangan dari cyber seperti ransomware dapat mengganggu operasional bisnis dengan menahan data sebagai tebusan, sehingga keamanan informasi penting untuk memastikan ketersediaan layanan, strategi keamanan informasi yang efektif, termasuk rancangan pemulihan bencana untuk memastikan bisnis dapat terus beroperasi bahkan setelah insiden keamanan. Nah, selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Bisnis dan organisasi sering diwajibkan oleh undang-undang untuk melindungi data pelanggan dan informasi lainnya. Pelanggaran keamanan informasi dapat mengakibatkan denda yang besar dan sanksi lainnya dari regulator. Lalu, perlindungan terhadap ancaman cyber. Lanskap ancaman siber terus berkembang dengan serangan menjadi lebih canggih, sehingga keamanan informasi yang kuat diperlukan untuk melindungi terhadap risiko dari ancaman ini. Sehingga biaya yang dibutuhkan itu seringkali jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian finansial dan non-finansial akibat pelanggaran keamanan dengan bocornya data atau informasi yang penting dan krusial. Lalu yang keenam yaitu perlindungan properti intelektual, yang mana keamanan informasi juga menjadi sangat penting untuk melindungi properti intelektual dan informasi rahasia bisnis. Jika bocor dapat menguntungkan pesaing. Nah, misalnya sebuah usaha atau bisnis
tentunya ada informasi-informasi rahasia atau ada trik-trik rahasianya untuk memajukan bisnisnya. Nah, jadi apabila itu tersebar, maka tentunya akan memberikan peluang yang lebih besar lagi di dalam persaingannya. Jadi, begitu pentingnya eh, keamanan informasi manajemen itu terutama data-data pribadi, yang mana eh, saat ini apa-apa itu diminta data-data untuk melengkapi apapun itu dia memerlukan data sehingga sangat rawan bagi kita untuk data kita itu tersebar. Jadi itulah tanggung jawab dari sebuah lembaga organisasi yang mengolah data tersebut untuk dapat menjaga keamanannya. Nah, prinsip keamanan sistem informasi manajemen itu yaitu yang pertama adalah kerahasiaan. Yang mana tujuan dari prinsip kerahasiaan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi itu sensitif seperti data pribadi, rahasia bisnis, atau informasi keuangan hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki izin untuk melihat atau menggunakan informasi tersebut. Jadi tidak semua orang dalam suatu organisasi itu bisa mengetahui juga rahasia tentang organisasi atau data-data atau data-data karyawan dalam organisasi tersebut. Nah, untuk menjaga kerahasiaan informasi, organisasi dapat menerapkan berbagai strategi teknologi dan teknologi termasuk seperti enkripsi. En- Enkripsi menggunakan algoritma matematika untuk mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Enkripsi digunakan baik untuk data yang disimpan maupun data yang dikirimkan. Lalu yang kedua yaitu kontrol akses, yang mana menerapkan kebijakan yang membatasi akses ke informasi hanya kepada pengguna yang berhak saja. Dapat meliputi autentik penggunaan, manajemen hak akses, dan pembagian peran. Lalu yang ketiga yaitu pelatihan kesadaran keamanan. Mengedukasi karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dan cara-cara untuk melindungi data dari kebocoran atau akses yang tidak sah. Lalu yang keempat, penggunaan Virtual Private Network atau VPN, yang mana memungkinkan transmisi data yang aman melalui jaringan publik seperti internet dengan membuat terowongan enkripsi antara perangkat penggunaan dan jaringan. Lalu ada eh, NDA yang mana perjanjian hukum antar pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran informasi yang menetapkan batasan tentang bagaimana informasi dapat digunakan dan diungkapkan. Nah, selain itu, keamanan data, walaupun telah dilakukan keamanan data, tentunya tidak terlepas dari eh, tantangan yang akan dihadapi. Nah, adapun tantangan dalam menjaga kerahasiaan yaitu serangan cyber. Ancaman seperti phishing, malware, dan serangan dapat mengkompromikan kerahasiaan informasi. Nah, sekarang itu banyak hackers-hackers yang memiliki pengetahuan lebih terkait dengan cara mengambil data-data dari internet dan web lainnya. Lalu insight threat, yang mana resiko dari dalam organisasi, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat mengakibatkan kebocoran informasi. Lalu yang ketiga, kompleksitas data, yang mana volume data yang besar dan kompleksitas sistem informasi dapat membuat sulit untuk mengidentifikasi dan melindungi semua informasi sensitif. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memperkuat keamanan dengan memperkuat tingkat kerahasiaannya. Nah, selanjutnya pentingnya kerahasiaan itu yang pertama adalah sebagai pemenuhan regulasi, yang mana banyak undang-undang dan regulasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR menuntut perlindungan kerahasiaan data, yang mana apabila data tersebut tersebar tanpa adanya izin itu dapat dikenai undang-undang atau tindak pidana. Lalu yang kedua yaitu kepercayaan dan reputasi yang mana ini mampu menjaga kerahasiaan informasi, membangun kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis serta melindungi reputasi organisasi. Tentunya pelanggan maupun eh, mitra bisnis itu juga tidak ingin data-datanya itu tersebar. Lalu yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif, yang mana rahasia bisnis dan informasi yang terjaga kerahasiaannya dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada integritas, yang mana integritas dalam konteks keamanan informasi ini merujuk pada perlindungan informasi dari modifikasi yang tidak sah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini menjamin bahwa data tetap akurat dan lengkap sepanjang siklus hidupnya. Nah, untuk memastikan integritas data, organisasi mengimplementasikan berbagai
dapat di organisasi dapat mengimplementasikan berbagai kontrol dan teknik seperti kontrol akses seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lalu penggunaan fungsi PAS. Mana fungsi PAS ini digunakan untuk memverifikasi integritas data dengan menghasilkan ringkasan data yang unik. Perubahan apapun pada data akan menghasilkan nilai khas yang berbeda sehingga mudah mendeteksi modifikasi. Ini tuh seperti diberikan kode-kode unik sehingga tidak mudah untuk ditiru ataupun di hack gitu. Lalu tanda tangan digital menggunakan eh, kriptografi untuk memverifikasi pengiriman dan memastikan bahwa pesan tidak diubah selama transmisi. Tanda tangan digital menyediakan autentikasi dan integritas untuk komunikasi digital. Lalu yang ketiga, audit dan login. Mencatat aktivitas penggunaan dan sistem secara detail untuk menyediakan bukti historis dari transaksi dan dapat digunakan untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah perubahan yang tidak sah. Jadi, ini merupakan cara-cara pengelola data atau manajer dalam menjaga kerahasiaannya. Kerahasiaan data, baik itu data karyawan maupun data organisasi itu sendiri. Lalu manajemen patch dan pembaruan, memastikan bahwa semua sistem operasi dan aplikasi terus diperbaharui dengan patch keamanan terkini untuk melindungi terhadap ketentraman yang dapat dimanfaatkan untuk yang dapat digunakan para hackers untuk merusak data. Ya, di balik itu semua ada masih tetap ada tantangan yang dihadapi dalam keamanan data seperti serangan siber, kesalahan manusia, insiden threats, dan adapun pentingnya integritas dalam eh, pe- pengamanan sistem informasi manajemen yaitu seperti kepercayaan. Integritas data yang terjaga membangun kepercayaan dari pengguna, pelanggan, dan mitra bisnis. Lalu memenuhi regulasi. Banyak regulasi dan standar industri mengharuskan organisasi untuk menjaga integritas data. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Keputusan bisnis yang akurat dan tepat itu bergantung pada data yang akurat dan lengkap. Kerusakan pada integritas data dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Nah, bayangkan saja ketika informasi yang didapatkan itu tidak akurat atau mungkin data itu bocor, maka ketika informasi itu tidak akurat atau tidak valid, itu tentu akan merusak hasil dari pengambilan keputusan ataupun langkah yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kondisi. Nah, ketika informasi tersebut tersebar, tentunya sulit menjaga integritas dan eh, posisi dari organisasi yang sedang dijalankan. Lalu selanjutnya itu ketersediaan. Yang mana ketersediaan ini merujuk pada prinsip yang menjamin informasi dan sistem terkait yang dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berhak kapanpun dibutuhkan. Yang mana prinsip ini tuh menekankan pentingnya memastikan bahwa data, aplikasi, dan sumber daya informasi teknologi tersedia untuk operasi bisnis yang berkelanjutan tanpa gangguan yang signifikan. Nah, untuk dapat mengimplementasikan ketersediaan ini, organisasi dapat menerapkan dengan beberapa teknik seperti eh, redundansi dan failover, yang mana menduplikasi sistem kritis dan komponen jaringan untuk memastikan bahwa jika satu sistem gagal, sistem lain dapat mengambil alih tanpa gangguan yang signifikan pada layanan. Lalu backup data, yang mana melakukan backup data secara teratur ke lokasi yang aman dan terpisah untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan setelah insiden kehilangan data. Pemulihan bencana, pemeliharaan dan pembaharuan, pengukuran kinerja dan monitoring. Nah, adapun tantangan yang dihadapi dalam ketersediaan ini atau pentingnya ketersediaan ini yaitu seperti kontinuitas bisnis, menjaga ketersediaan sistem informasi penting untuk memastikan operasi bisnis yang berkelanjutan dan menghindari kerugian finansial. Lalu yang kedua yaitu kepatuhan regulasi. Beberapa regulasi dan standar industri mensyaratkan organisasi untuk memastikan ketersediaan data dan layanan, menjadikan komponen penting dari kepatuhan. Lalu yang ketiga yaitu kepuasan pengguna, yang mana ketersediaan layanan yang konsisten mempengaruhi pengalaman dan kepuasan pengguna, yang dapat mempengaruhi reputasi dan kesetiaan pelanggan.
Lalu selanjutnya yaitu adapun ancaman dan jenis-jenis ancaman dalam pengamanan sistem informasi manajemen yaitu ancaman ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Ada ancaman internal dan ada ancaman eksternal. Yang mana ancaman internal ini tidak hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga para agen, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan. Yang mana terkadang mungkin perusahaan itu telah percaya kepada konsultan atau agen yang kita percaya. Akan tetapi di balik itu mungkin dia menyebarkan sedikit banyaknya informasi data, informasi maupun data terkait dengan data pribadi maupun informasi dari perusahaan itu. Lalu, adapun dia ancaman eksternal itu dapat berupa perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan mungkin organisasi atau bisnis kita. Nah, selanjutnya ada pun jenis-jenis dari ancaman itu yaitu seperti ancaman aktif yang mencakup pencurian data, penggunaan sistem secara eh, legal, penghancuran data secara legal, dan modifikasi. Lalu, ancaman pasif itu seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Nah, ancaman pasif ini mungkin sedikit banyaknya itu sering di luar dari kendali para manajer. Yang mana eh, ancaman seperti kegagalan sistem ini dapat terjadi karena kesalahan sistem atau kesalahan perangkat lunak dan perangkat keras. Dan kalau kesalahan manusia itu kesalahan operasi sistem dan dapat membahayakan integritas sistem dan data. Lalu bencana alam ini, bencana alam seperti gempa, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan badai merupakan faktor tak terduga yang dapat mengancam sistem informasi dan kekurangan sumber daya untuk mendukungnya. Nah, dari banyaknya ancaman-ancaman tadi, kita dapat nih melakukan pengendalian dalam manajemen keamanan informasi. Adapun pengendalian yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pengendalian merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Nah, pengendalian ini misalnya terjadi pencurian data atau kebocoran data. Sedikit banyaknya kita dapat meminimalisir risiko tersebut sehingga kerugian atau dampaknya tidak begitu signifikan. Lalu yang kedua yaitu ada pengendalian formal. Pengendalian formal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Lalu yang ketiga yaitu ada pengendalian informal, yang mana pengendalian informal ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Nah, itu merupakan cara yang dapat dilakukan oleh manajer dalam meminimalisir apabila terjadi pembocoran atau penyebaran atau ke pencurian data dan informasi dari perusahaan ataupun bisnis ataupun lembaga apapun itu wajib sekali menjaga kerahasiaan data para karyawan maupun organisasinya sendiri. Karena data itu setelah diberikan tentunya kita ingin dijaga kerahasiaannya walaupun suatu ketika itu ketika dibutuhkan itu harus diserahkan juga. Nah, jadi dengan penerapan pengamanan sistem informasi manajemen yang baik, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik, menjaga keberlangsungan bisnisnya, serta menghindari kerugian yang dapat merusak reputasi. Karena akan reputasi itu akan sangat buruk dipandang oleh pelanggan maupun orang lainnya ketika suatu organisasi atau lembaga itu tidak mampu menjaga kerahasiaan data dari karyawannya maupun informasi-informasi dalam organisasi dan lembaganya. Nah, oleh karena itu, pengamanan sistem informasi manajemen merupakan kebutuhan mutlak yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi di era digital saat ini. Nah, oleh karena itu, bukan hanya para manajer, karyawan juga diberikan pelatihan bagaimana agar agar karyawan pun menyadari betapa pentingnya dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data, baik itu data pribadinya maupun data perusahaan di mana tempat dia bekerja.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi maupun isi materi yang saya sampaikan. Saya Saida Amini Gajah dengan NIM 2300244, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.